Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal kita yang setelah dilaksanakan di 10 hari awal mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita berdoa juga semoga di 10 hari yang kedua ini kita akan mendapatkan ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan Rasulullah mempunyai dua amal utama. Yang pertama adalah membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Kemudian yang kedua Rasulullah bersedekah atau bersedekah. Adapun membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka satu huruf Al-Quran akan diganjar dengan 10 kebaikan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Alif Lam Mim itu adalah 30 kebaikan. Dan setiap kebaikannya akan dilipat gandakan 100 kali lipat. Begitu besar pahala membaca Quran di Ramadan, maka tanyakan dalam hati kita, sudahkah kita membaca Quran? Atau sudahkah kita memperbanyak baca Quran di bulan Ramadan ini? Selanjutnya, amalan yang kedua, yaitu bersedekah. Sedekah memiliki sejumlah keutamaan dan keistimewaan. Dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sedekah ini bertujuan untuk menyucikan harta dan diri muzaki agar menjadi penentram batin mereka. Sedangkan dalam sejumlah hadis Rasulullah SAW menyatakan sedekah itu merupakan bukti keimanan seseorang dan mereka yang bersedekah akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Di antara keutamaan sedekah antara lain yang pertama, orang yang bersedekah berhak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-56, sedekah akan menjadi naungan di akhirat serta tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan panasnya kubur. Dan hanyalah seorang mukmin yang mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti dengan sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Yang kedua, sedekah memadamkan murka ilahi. Sedekah rahasia atau yang tersembunyi itu memadamkan amarah ilahi. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir. Yang ketiga, sedekah menolak mati dalam keadaan su'ul khotimah atau dalam akhir yang buruk. Akhlak buruk adalah kejelekan. Kuat ingatan adalah mengembangkan. Dan sedekah menolak mati su'ul khotimah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang keempat, sedekah menjadi sebab disembuhkannya penyakit. Obatilah orang-orang yang sakit dengan sedekah. Bentengilah hartamu dengan zakat. Dan sesungguhnya zakat itu menolak peristiwa mengerikan. Menolak peristiwa mengerikan dan penyakit. Hadis riwayat Ad-Dailami dari Ibnu Umar. Yang kelima,
Sedekah itu akan mendapatkan keberkahan dalam hidup dan tambahan rezeki. Barang siapa menafkahkan hartanya, maka akan diberi keberkahan darinya. Dalam hadis lain disebutkan, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah pemberian maaf itu kecuali ditambah kemuliaan oleh Allah, dan tidaklah seorang tawaduk karena Allah kecuali dia akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa sekalian, Ramadan adalah bulan termulia dan utama. Karena itu bersedekah di bulan ini akan makin berlipat pahala dan keutamaannya. Sedekah paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi dari Anas. Di antara keutamaan sedekah pada Ramadan antara lain yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menebar rahmat dan ampunannya untuk hamba-hambanya. Barang siapa yang dermawan pada fakir miskin, maka Allah akan membalasnya dengan kedermawanannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kultum singkat yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan ini dengan amal yang banyak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP